Ada kasus anak TK itu ditanya bu gurunya, Bu Ita. Tanya kan sama bu gurunya, anak-anak siapa yang bisa doa mau masuk kamar mandi? Saya bu guru gitu. Apa kemudian? Gimana? Allahumma inni a'udzubika. Pinter. Siapa yang ngajari adik? Ibu kok bisa ditulis di pintu kamar mandi? Dan setiap masuk semuanya membaca dengan keras. Siapa yang bisa doa berkaca? Saya bu guru. Gimana? Alah tenanan kan ini. Bu ini wali murid doa-doa gak hafal. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Wah pinter, kok bisa dikaca, ditulis dan dibaca selalu setiap orang yang berkah. Makanya hafal. Langsung tanya, anak-anak siapa yang hafal doa mau tidur? Langsung Titi jawab, saya bu guru. Gimana nak Titi? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Gurune langsung pelengen. Loh kok itu nak? Iya bu, bahkan saya tiap malam itu mendengar bapak dan ibu membaca doa itu. Makanya saya hafal. Pelengen tambahan. Saya dengar kadang 3 kali semalam membacanya. Ajur nanti. Paham maksud saya bu ya? Harus dibaca dalam hati. Nggak usah dicatat kali yang itu, nggak usah. Nanti ditanya, ini doa apa mak? Doa khusus. Bu, saya lanjut Pak Slamet sama Ignatius ya. Dia kan apanya orang sakit, Allahumma robban nas adhibil pak. Datang bingung dia. Ya apa sahabat baik kiri loro. Akhirnya apa? Dia pakai sarung tangan, pakai sebelah kiri sarung tangan, dicekel kepala asu tadi itu. Ini kepala langsung dipegang. Begitu dipegang, dia langsung ngomong, suasu. Nek urip-uripo, nek mati-mati yo. Ternyata setelah itu sembuh kerek tadi itu. Begitu sembuh senengnya Ignatius. Lain hari tetangganya ternyata kerek loro. Karena kerek loro, dia teringat mantra. Dalam bahasanya Ignatius dianggap ngerti mantra? Dianggap itu yang bisa menyembuhkan. Ia hafal betulan, langsung dia datang untuk menolong tetangganya. Dia pakai sarung tangan, tangan kiri dipegang kepalanya. Suasu nek uripo nek mati. Kondang terkenal. Selalu kemudian kalau ada asu yang loro di tetangganya yang Kristen, itu sembuh dengan suasu nek uripo nek mati. Beberapa bulan dia terdengar bahwa Pak Slamet sakit parah. Akhirnya telepon, katanya kamu sakit. Iya. Tunggu, saya datang. Saya akan bantu kamu. Datang dia dari Papua terbang nemui temannya Pak Slamet di Jawa karena baik. Dulu pernah menyembuhkan anjingnya. Maka begitu masuk, langsung dia pakai sarung tangan sebelah kiri dan dipegang kepalanya Pak Slamet. Langsung ngomong suasu nek urip-uripo nek mati. Dilalai langsung mencolot, mbok pikir asu. Apa yang kita bisa petik? Ignatius tidak ngerti apa yang dibahas. Kemudian ternyata terjadi sesuatu. Setelah itu kemudian dilakukan, padahal isinya adalah as. Paham maksud saya? Nah, ngaji ini kita perdalam, artinya pelan-pelan supaya kita kemudian masuk. Paham maksud saya, Ibu? Nah, yang terakhir, sebelum kalau mau bertanya ya. Yang terakhir yang ingin saya pesankan, yang terakhir. Maaf. Ibu ingin bahagia atau tidak? Ibu ingin tentram enggak hidupnya? Ibu ingin damai apa tidak? Ingin betulan?
Bagaimana caranya supaya tentrem dan damai? Saya kutipkan hadis Nabi Rasulullah. Ya. Apa? Hadis itu panjang tapi saya petik aja nggih. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat alaihimur rahmah. Apa itu? Orang-orang itu tidak berkumpul di rumah Allah. Mohon maaf, ini rumah Allah atau bukan? Ini musola, tempat masjid, tempat rumah Allah. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah, melainkan apa? Nazalat alaihimis sakinah. Allah akan turunkan kebahagiaan di dalam hatinya. Allah akan turunkan ketentraman. Allah akan turunkan kedamaian. Kenapa? Karena di rumah Allah tadi dia yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Tadi kita membaca atau tidak? Allahu Akbar. Itu. Yang kedua, wayatadarasunahu, menelaah ayat Allah tadi. Saya ini kan sedang menerangkan ayat-ayat Allah. Ayat dibaca terus diterangkan. Maka Allah memberikan apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan kedamaian di dalam kehidupannya. Sudah, tinggal ibu percaya atau tidak. Kalau tidak percaya, silahkan lakukan rutin istiqomah. Ibu baca Quran, tidak hanya di sini, tapi pulang nanti dibaca. Apalagi diikuti dengan sedekah. Begitu bersedekah, sholatnya ditata, insya Allah rezekinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham maksud saya? Wahafat alaihimur rahmah, dan Allah turunkan kasih sayang. Kasih sayang, damai, keluarganya harmonis. Kenapa? Karena bapaknya jaga agamanya, sholatnya jaga, ibunya sering ngaji. Begitu pulang, damai nggak rumah tangganya? Damai. Bukan berarti nggak ada cekcok, mungkin ada, tapi 1 bulan 30 hari cekcoknya rong dino. Sing 28 dino api, ya kan? Tapi kalau 1 bulan 28 dino cekcok, genjatan senjatanya mung 2 hari, cerai itu. Alamat kiamat itu. Paham maksud saya? Wajar cekcok, tapi kalau agama menjadi landasan, insya Allah baik. 1 bulan paling sedino aja cekcok. Blonjone kurang, rodok mengkerut. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Itu masih belum cinta yang harmonis. Paham maksud saya? Gampang bu, pokok bapak ngomel-ngomel, udah diem gak usah jawab, ibu langsung ke dapur goreng tempe. Rungokno ae, gak usah nyaut. Nek nyaut dadi sahur manuk itu. Paham? Nah, nek ibu ngomel, bapaknya meneng nang teres wis. Meneng ae rungokno. Jadi nek bapak sing ngomel, ibu nang dapur goreng tempe. Kalau ibu sing ngomel gak usah nyaut, bapak cukup meneng nang teh. Nah itu resep rahasia kenapa keluarga itu 50 tahun tetap bertahan. Anaknya tanya, kenapa kok 50 tahun tetap bertahan? Karena kalau ibu ngomel, saya di teres. Kalau saya yang ngomel, ibu di dapur. Hebat. Terus ayahnya bilang, dan saya 49 tahun tidurnya di teres. Itu hancur. Butuh ketenangan dong. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir sekali. Nah, karena anak nangis yang terakhir, anak ini aset. Anak itu aset dia jujur. Nek dia sudah nggak kerasan nangis, ya kan? Walaupun kita ngasih ini kue, kalau kita itu jahat, nggak mau loh anak. Maka bu guru itu kalau anaknya nggak mau, gak usah dipaksa, jujur. Bu gurunya jiwitan. Masa dihapusin nggak kan jujur kan? Iya aset. Tapi tadi bu, mohon maaf itu nangis betulan atau dijiwit bu? Jangan-jangan dijiwit dan metu begitu. Ini aset bu ya. Bu, mohon maaf. Kalau kita hari raya lama ndak ketemu teman, yang ditanya ketika reuni apa dulu? Anaknya. Berarti itu boten. Saya mohon maaf ya, kalau saya bukan bermaksud menyinggung. Tapi kemanapun kita yang ditanya anakmu wis piro, ya kan? Saya lama ndak ketemu. Ustadz Idris, putranya udah berapa? Baru 2. Adia,
Saya ada 5 ini, saya kalah dengan teman-teman. Teman-teman 5 itu digojloki, kok baru 2? Nggak lanjut tah loh. Paham maksud saya? Nah, anak ini karena kemudian amanah Allah dan itu investasi, ayo kita jaga. Kenapa? Surga kita ada di situ, Bapak. Paham maksud saya? Habis-habisan nggak apa-apa untuk anak. Pendidikan, ngajinya dan yang lainnya. Karena itulah nanti yang akan dibawa kita ketika kita pulang ke Allah Subhanahu. Mohon maaf, percaya atau tidak? Begitu kita meninggal, harta kita dibawa atau tidak? Mobil panjenengan dibawa atau tidak? Suami jenengan dibawa atau tidak? Walah percaya, walaupun berjanji kita sehidup semati ya. Kalau kau mati aku nggak bisa hidup, ikut mati aja. Ngapusi. Itu gombalmu kioler keleran semuanya. Paham maksud saya? Bahkan kalau jenengan mati, Bu, begitu jenengan mati, matanya suami jenengan itu akan melirik, yang satu nangis, satu ngelirik, coba ganti nih. Maka jangan macem-macem. Jangan macem-macem sampai dengan awas yo. Sampai poligami, sampai kawin meneh, awas ya. Gak kate kowe tak izini kawin sebelum langkai dulu mayatku. Itu kejadian betulan. Pak Haji di Sukowono itu begitu istrinya mati mau diberangkatkan suruh naruh dulu. Apa? Pak Haji melangkai 3 kali. Orang bilang Pak Haji itu stres ya ditinggal mati sampai dengan melangkai istrinya. Ditanya kenapa kok dilangkai? Karena kalau tidak dilangkai saya tidak bisa kawin lagi. Jadi karena istri saya bilang kamu boleh kawin lagi kalau sudah melangkai mayatku 3 kali. Dilangkai tenang sama. Anak ini adalah aset. Atas Bu nggih. Maka karena aset Bu, mohon maaf, saya bersyukur Bu Eni anak-anaknya diajak ngaji. Gak apa-apa dia main di situ Bu. Pokok enggak jatuh aja aman. Anak itu seneng, jujur dia. Nek seneng-seneng main, ajak ngaji. Jadi anaknya main di situ. Kalau perlu nanti ada ayunan di situ main. Sakarepe wis. Ibuke nang kene ngaji. Kalau dia mau ini kayak ini, masuk di sini, dengarkan. Sekarang tidak kelihatan, tapi lihat seminggu berikutnya. Anak itu rekamannya luar biasa. Kata Bu Ita, golden period. Setelah 1 minggu karena diajak pengajian, langsung muncul main ke anak-anak yang lain. Kita tahu, saudara-saudara, assalamualaikum. Kenapa? Dapat dari pengajian. Boleh, tapi kan lebih kenal dengan nyanyian. Begitu orang tuanya meninggal, di makam dia sedih, tapi pegang batu makam kita misalnya sambil kemudian melafatkan mama, oh mama, aku ingin pulang. Lagunya siapa itu? Hafal, hafal. Aset, ajak ngaji. Siapa tahu nanti Bismillahirrahmanirrahim, lagu Hijaz yang metu. Meskipun salah-salah, enggak apa-apa. Timbangannya ngomong elek. Aku punya tetangga dulu itu apa? Begitu kemudian anak kecil seusia ini langsung Siti Badriah stres lagi, kawin lagi. Cita-cita abang pilih yang mana, perawan atau janda? Hafal sudah itu. Nah anak saya itu loh kemudian jadi korban Bu. Padahal kita bentuk lingkungan yang luar biasa. Diajari ngaji. Nyanyinya itu Rahman ya Rahman, Isra sadri Quran, Imla qalbi Quran. Itu putri saya ajari begitu. Istri saya suka kayak gitu. 3 hari seneng main, pulang sekolah sampai sore ndak pulang. Begitu pulang malam itu langsung ayo kita goyang 2 jari. Allah, saya tahu betul anak ustadz itu anak ustadz yang ngisi pengajian nang ngomong wis Rahman ya Rahman, metu ayo kita goyang 2 jari. Ayo, makanya kalau sing nggak tahu pengajian, metune opo malah. Paham maksud saya Bu? Maka mohon maaf. Nah, saya tutup. Saya ada buku
Ini buku karya saya, salah satunya ini. Ini pendidikan seksual pada anak usia Bu, ini saat saya S2. Dan ketika S2 saya meneliti ke anak-anak di PAUD, gimana kita mendidik anak. Luar biasa, hati-hati. Ini kemudian tesis saya, tugas akhir S2 aja. Jadi buku. Mungkin nanti kita bahas pelan-pelan, tapi kalau ibu berminat monggo. Nah, ini dodolan jeneng. Tapi kan boleh toh Bu ya. Nah, ini untuk orang tua yang punya anak kecil atau ibu-ibu guru TK dan PAUD. Bagus. Dan ini diapresiasi oleh banyak pihak. Satu. Tapi kalau yang ini lah, ini bukan untuk anak. Yang ini untuk ibadah ibu dengan bapak. Ini judulnya Seks Islami ditinjau dari segi Al-Quran, hadis dan medis. Piye ngono kuwi yo enak-enak. Ning juga enak jadi ibadah. Duduk mung enak tok, ning juga kemudian jadi pahala. Jadinya itu tadi nyekel jadi 10 golong-golong di sini. 200 mesem ndulang bojone lebu pahala. Maka jenengan kalau pulang itu kemudian istrinya datang, suaminya datang, anaknya pada turu semuanya, bapaknya, "Mah, aku dulangan niku." Ojo wis gedhe, gak usah ngalem-ngalem macam-macam. Nanti kalau jenengan ndak mau didulang bojone tangga. Nah, triknya ada di sini. Buku ini. Yang terakhir, yang ini juga penelitian saya, tapi ini untuk yang menstruasi. Judulnya Mesra Bercinta Meski Haid Melanda. Mohon maaf Bu, kalau haid berapa hari? Seminggu. Ada yang lebih dari seminggu? Ada. Nah coba kalau yang lebih dari seminggu apa nggak pelengen bapaknya? Nah di sini kitabnya. Terima kasih, mungkin itu untuk semangat dulu. Ayo kita ngaji, kita manfaatkan, dan kalau mungkin ada yang berminat monggo silakan di luar musola nanti. Mungkin saya berikan ke Bu Eni kembali. Seandainya ada yang bertanya Ibu, monggo. Andai kata ada yang ditanya.